Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, di sini kami kembali padamu dan saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami mengerti dan Kau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman ini dan menelaah dengan baik ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putramu Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Selasa 29 Juli 2025 berjudul Pesach, Paskah. Bacalah Keluaran 12 ayat 17 sampai 23. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Apakah peran darah dalam perayaan festival yang baru ini? Darah hewan yang dikorbankan adalah unsur utama dalam perayaan ini. Mereka yang berpartisipasi dalam perayaan ini mengoleskan darah anak domba yang telah disembelih di ambang pintu rumah mereka. Dengan cara ini mereka menunjukkan iman mereka kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan membebaskan mereka dari apa yang akan dihadapi oleh mereka yang tidak dilumuri oleh darah tersebut. Sungguh ungkapan Injil yang dahsyat. Anak domba Paskah haruslah yang tidak bercacat, karena itu menunjukkan kepada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu terdapat dalam ayat Yohanes 1 ayat 29. Darah hewan memainkan peran penting dan melambangkan perlindungan dan merupakan tanda kehidupan pada saat kematian. Apabila aku melihat darah itu, maka aku lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemustahan di tengah-tengah kamu. Seluruh Injil dikaitkan dengan perayaan Paskah. Karena Injil tidak hanya menunjukkan pada kebebasan dari perbudakan dan pergi ke tanah perjanjian, tetapi juga pengorbanan Yesus Kristus untuk dosa-dosa kita. Dan jasa-jasanya yang diterapkan pada semua orang yang ditutupi oleh darahnya. Berabad-abad kemudian ketika Paulus melihat kembali perayaan ini, ia menulis, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Itu kita dapat lihat dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Ragi digunakan untuk membuat berbagai jenis adonan. Ketika pertama kali disebutkan dalam Alkitab, hal ini berkaitan dengan persiapan roti tidak beragi pada malam keberangkatan bangsa Israel dan Mesir. Ragi juga harus disingkirkan dari rumah mereka. Itu terdapat dalam Keluaran 12 ayat 8, 15-20, dan Keluaran 13 ayat 3-7. Dalam konteks khusus ini, ragi adalah simbol dosa yang terdapat dalam 1 Korintus 5 ayat 6-8. Dan oleh karena itu, ragi tidak boleh digunakan selama perayaan Paskah, selama sepekan. Roti tidak beragi adalah simbol Mesias yang tidak berdosa, yang telah mengalahkan segala pencobaan dan memberikan nyawanya untuk kita. Dalam Yohanes 1 ayat 29,
ayat 1 Korintus ayat 5 dan 7, Ibrani 4 ayat 15. Seikat hisop yang dicelupkan ke dalam darah, melambangkan kasih karunia Allah yang menyucikan. Mazmur 51 ayat 7. Singkatnya, melalui Pesach atau Paskah, karya penebusan Yesus dinyatakan. Apakah fakta dibutuhkan darah Yesus atau Tuhan sendiri untuk menebus dosa mengajarkan kita tentang betapa buruknya dosa itu? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah belajar mengenai bagaimana penebusan dilakukan, terutama pada saat bangsa Israel ingin keluar dari Mesir. Dan kami tahu bahwa segalanya adalah rencana darimu, dan kami tahu bahwa semua itu juga tetap berlaku bagi kami bahkan sampai saat ini ya Bapa. Dan kiranya ayat ini dan firman ini bisa menjadi bimbingan kami bagi kehidupan kami, supaya kami menjalani hari-hari kami dengan baik ya Bapa. Kiranya firman ini menjadi pembelajaran dan bimbingan bagi kami ya Bapa. Dalam putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.